Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Reni Putri akan menampilkan video bagaimana cara pengisian kohor pada ibu hamil dan pada bayi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian kohor pada bayi. Pada kolom 1 itu ada nomor urut bayi tersebut. Kita tulis nomor urut 1, kemudian NIK-nya kita buat NIK bayi tersebut. Kemudian setelah mengisi NIK pada kolom 2, itu ada kolom 3, itu nama bayi. Kita isikan nama bayinya. Itu bayi Satria. Kemudian pada kolom 4 itu ada tanggal lahir. Kita isi tanggal, bulan, dan tahun lahir bayi dengan jelas. Setelah itu, tanggal lahir pada bayi ini yaitu pada 30 bulan 4 tahun 2019. Pada kolom 5 itu ada jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Pada bayi ini jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka ditulis dengan huruf L. Selanjutnya pada kolom 6 itu ada nama ibu, kita tuliskan nama ibu pada bayi ini. Setelah kita menuliskan nama ibu pada bayi ini, pada kolom 7 itu ada alamat, RT atau RW, kemudian nomor telepon jika ada, maka kita tuliskan. Setelah ditulis alamat bayi tersebut, kemudian pada kolom 8 itu ada punya buku KIA. Jika bayi tersebut punya buku KIA, maka kita conteng. Pada bayi ini, bayinya memiliki buku KIA, maka diconteng. Kemudian pada kolom 9 itu diisi dengan berat badan bayi dan juga panjang badan bayi pada saat lahir. Jika berat badan bayi pada saat lahir itu kurang dari 2.500, maka ditulis BBLR. Tetapi pada bayi ini berat badannya yaitu 3.200. Setelah diisi pada kolom 9, maka lanjut dengan kolom 10 yaitu saat lahir, masa neonatal. Kolom 10-nya yaitu saat lahir sampai dengan 5 jam. Pada kolom 10 ini ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Maka pada baris pertama diisi kode tempat pelayanan, yaitu pada bidan praktek mandiri itu ditulis dengan UPS. Kemudian pada baris keduanya yaitu diisi kondisi saat lahir, diisi dengan GN untuk gizi normal dan TN untuk tinggi badan yang normal. Kemudian pada baris ketiga itu diisi dengan kode pelayanan yang didapatkan. Pada bayi ini kita isi IMD, vitamin K, dan salep mata. Kemudian pada baris keempat itu diisi dengan plus jika bayi meninggal. Kemudian selanjutnya ada kolom 11, itu pertama 6 sampai dengan 48 jam. Pada baris pertama itu diisi dengan tanggal bulan pelayanan. Kemudian pada baris keduanya diisi dengan kode tempat pelayanan. Pada bayi ini kode tempat pelayanannya yaitu bidan praktek mandiri, jadi ditulis UPS. Selanjutnya pada baris ketiga itu diisi dengan tanda bintang jika bayi sehat. Kemudian pada baris keempat itu diisi dengan kode pelayanan. Pada bayi ini itu dideteksi pertama kali diberi tanda DS, yaitu artinya hasil SDIDTK sesuai dengan perkembangan bayi. Kemudian pada kolom ke-12 dan 13-nya sama diisi dengan kolom ke-11. Di baris pertama isi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelayanan. Pada kolom kedua, pada kolom 12 dan 13 pada baris keduanya diisi dengan KR karena dilakukan kunjungan rumah pada bayi tersebut. Baris ketiganya masih sama diisi dengan bintang karena bayinya sehat. Selanjutnya pada kolom ke-14 sampai dengan kolom 37 itu merupakan kolom kunjungan bayi. Kemudian kita isi tahunnya yaitu tahun 2019. Setelah itu, kemudian bayi melakukan kunjungan
pada bulan Agustus. Jadi diisi pada bulan Agustus di kolom 21 itu diberi garis tebal sebagai pembatas untuk umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kemudian diisi tanggal, bulan, dan pelayanan pada bayi. Kemudian pada baris selanjutnya itu diisi dengan kode tempat pelayanan dengan isi UPS karena di bidang praktik mandiri. Kemudian selanjutnya diisi dengan kode pelayanan yaitu DS yang artinya hasil SDIDTK sesuai dengan perkembangan bayi. Kemudian pada baris selanjutnya diisi dengan berat badan bayi dalam kilogram. Berat badan bayinya yaitu 7 kilo. Kemudian baris selanjutnya diisi dengan panjang badan bayi dalam sentimeter, panjang bayinya 60 cm. Dan pada baris selanjutnya diisi dengan kode kondisi bayi, yaitu GN artinya gizi normal dan TN artinya tinggi normal. Selanjutnya pada kolom ke-38 itu diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pelayanan pada bayi diberikan vitamin A tersebut. Selanjutnya pada kolom ke-39 itu ada imunisasi HB0, itu diisi juga dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian HB0. Selanjutnya pada kolom ke-40 sampai dengan kolom ke-44 itu ada imunisasi dasar, lalu diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian pelayanan. Selanjutnya setelah terisi semua tanggal, bulan, dan tahun pelayanan pemberian imunisasi, maka pada kolom ke-45 itu ada IDL, diisi dengan tanda conteng bila bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, maka diberikan tanda conteng. Kemudian pada kolom ke-46 itu ada kematian postnatal, tidak diisi, dan pada kolom ke-47 itu ada keterangan tidak usah diisi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian kohor pada antenatal care atau kohor pada ibu hamil. Yang pertama itu ada puskesmas, diisi puskesmas apa, kemudian alamatnya Jalan Merapi 9, Pematang Gubernur, kemudian ada provinsi, dibuat Provinsi Bengkulu, kemudian kabupatennya Bengkulu, kecamatannya Muara Bangkahulu. Setelah itu pada tabel pertama itu ada kolom register. Pada kolom 1 itu berisi tanggal pada saat ibu melakukan pelayanan, kemudian nomor ibu, nomor urut ibu, kemudian ada nama ibu yaitu Nyonya Fitri, kemudian jam kesmas. Jika ibu ada jam kesmas maka dicontreng, kalau tidak ada disilang. Kemudian pada kolom kelima itu ada usia kehamilan. Usia kehamilan ibu adalah 34 minggu. Kemudian kolom ke-6 itu ada trimester. Pada usia kehamilan 34 minggu berarti trimester ketiga. Kemudian pada kolom ke-7 anamnesis yang didapatkan dari ibu. Kemudian pada kolom ke-8 itu berat badan ibu pada saat hamil yaitu 68 kilo. Kemudian pada kolom ke-9 itu ada tinggi badan ibu dalam sentimeter yaitu 155 cm. Selanjutnya pada kolom ke-10 itu ada tinggi tekanan darah dalam milimeter heksagram itu 120/80 mHg. Selanjutnya pada kolom ke-11 itu ada TFU dalam sentimeter. TFU ibu adalah 32 cm. Kemudian kolom ke-12 itu ada lila. Lila ibu adalah 26 cm. Pada kolom ke-13 itu ada status gizi. Status gizi ibu normal. Kemudian pada kolom ke-14 itu ada refleks patella. Refleks patella ibu positif. Kemudian pada kolom ke-15 itu ada DJJ. DJJ bayinya yaitu 142 kali per menit. Kemudian pada kolom ke-16 itu ada kepala terhadap pintu atas panggul. Sudah masuk, dilambangkan dengan M. Kemudian pada kolom ke-17 itu ada TBJ, tafsiran berat janin, itu 3.200 gram. Pada kolom ke-18 itu ada jumlah janin, yaitu tunggal, T untuk tunggal, dan G untuk gameli. Selanjutnya pada kolom ke-19 itu ada presentasi. Presentasi pada ibu hamil tersebut adalah kepala, maka ditulis dengan KP. Kemudian konseling pada kolom ke-20. Jika diberikan konseling maka dicontreng.
Kemudian pada kolom 21 status imunisasi. Jika ibu telah diberikan imunisasi TT sebanyak 2 kali, maka ditulis TT2. Kemudian pelayanan injeksi TT itu telah diberikan, maka diconteng. Kemudian pada kolom 23 catat di buku KIA, jika sudah dicatat maka diconteng. Kemudian pada kolom 24 tablet FE, jika diberikan tablet atau botol, pilih salah satu. Jika tablet maka ditulis tablet. Kemudian pada kolom ke-25 itu HB, pemeriksaan laboratorium dari ibu, yaitu yang pertama HB dalam gram per DL, hasilnya 13,5 gram per DL. Pada kolom ke-26 protein urin pada ibu hamil tersebut negatif. Kemudian pada kolom ke-27 gula darah pada ibu tersebut 110. Selanjutnya pada kolom ke-28 ada talasemia, itu negatif. Pada kolom ke-29 itu ada pemeriksaan sifilis, hasilnya negatif. Dan pada kolom ke-30 ada pemeriksaan HBsAg dan hasilnya negatif. Pada tabel pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA, pada kolom selanjutnya itu ibu hamil ditawarkan tes HIV. Jika dilakukan tes HIV maka diconteng. Kemudian pada kolom selanjutnya itu hasil tes HIV, jika positif maka diconteng. Kemudian ibu hamil mendapatkan ARV, jika iya maka diconteng. Kemudian pada kolom ke-36 ibu hamil HIV positif, jika dilakukan persalinan per vagina maka diconteng. Pada kolom ke-37 jika melakukan persalinan secara per abdominal atau SC diconteng. Selanjutnya pencegahan malaria dalam kehamilan atau PMDK. Ibu hamil diberikan kelambu, jika iya diconteng. Kemudian ibu hamil diperiksa darah malaria RDT pada kolom ke-39 diconteng, jika iya, jika tidak usah. Kemudian mikroskopis, jika iya diconteng. Kemudian pada ibu hamil malaria positif dilakukan pengecekan dengan RDT pada kolom 41, jika iya diconteng, mikroskopis diconteng. Kemudian ibu hamil mendapatkan kina atau ACT, jika iya maka diconteng. Kemudian TB dalam kehamilan. Ibu hamil diperiksa dahak, jika tidak maka disilang. Ibu hamil hasil tesnya positif, jika iya maka diconteng. Kemudian jika obatnya, jika ada maka tuliskan obatnya di kolom 46 ini, jenis obatnya. Selanjutnya pada kolom ke-47 ibu hamil diperiksa atau tidak, jika iya maka diconteng, kalau tidak disilang. Kemudian pada kolom ke-48 ibu hamil yang tesnya positif, jika ada maka tuliskan. Kemudian pencegahan IMS dalam kehamilan. Pada kolom 49 ibu hamil diperiksa IMS, jika iya diconteng. Kemudian ibu hamil dengan hasil tes positif, jika ada berapa orang ditulis, jika ada ditulis conteng. Kemudian ibu hamil. Selanjutnya pencegahan hepatitis dalam kehamilan. Pada kolom ke-52 ibu hamil diperiksa hepatitis, jika dilakukan diconteng. Kemudian ibu hamil dengan hasil tes positif, jika positif diconteng, jika tidak usah. Kemudian pada kolom ke-54 dan 55 resiko terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Kemudian pada kolom ke-54 dan 55 itu ada resiko terdeteksi oleh tenaga kesehatan atau tidak non tenaga kesehatan. Pada kolom ke-54 jika ada resiko yang terdeteksi oleh tenaga kesehatan maka tulis resiko apa yang ada pada ibu hamil tersebut pada kolom ke-54. Kemudian jika pada oleh non nakes pada kolom ke-55 jika ada resiko yang terdeteksi maka tulis di sini deteksi resiko apa yang terdeteksi. Kemudian pada kolom ke-56 sampai dengan kolom 61 itu adalah komplikasi. Jika terdeteksi HDK, abortus, perdarahan, infeksi, KPD atau lain-lain, jika ada conteng, jika tidak ada tidak usah. Kemudian ada kegiatan rujukan fasilitas kesehatan. Ada pada kolom ke-62 sampai dengan 67 itu ada yang pertama pada kolom 62 itu ada puskesmas. Jika dirujuk ke puskesmas maka conteng. Jika dirujuk pada rumah
rumah bersalin pada kolom 63 jika dirujuk pada rumah bersalin diconteng. Kemudian pada kolom ke-64 jika dirujuk pada RSIA atau RSB maka diconteng. Kemudian pada kolom ke-65 jika dirujuk pada RS atau rumah sakit maka diconteng. Kemudian lain-lain jika dirujuk selain dari fasilitas kesehatan tersebut maka dituliskan. Kemudian pada kolom ke-67 itu adalah keadaan tiba waktu di fasilitas rujukan. Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do